Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Jadi di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai linear programming. Jadi di dalam kelompok kami beranggotakan ada 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Nur Ajijah dengan NPM 21100100410. Dengan saya Nurahmi Maulida dengan NPM 21100100416. Dengan saya Hilda Nur Fadila, NPM 21100010167. Dengan saya Khalisa Aryani dengan NPM 210010423. Nah, jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil dari artikel ilmiah yang dilakukan oleh peneliti, yang judul hasil penelitian artikel ilmiahnya yaitu analisis optimasi keuntungan dalam produksi keripik daun singkong dengan linear programming melalui metode simplex. Jadi sebelum membahas lebih lanjut, teman-teman bisa membaca hasil dari ringkasan abstrak yang telah saya tampilkan. Oke, yang kedua ada pendahuluan. Dalam pesaing bisnis yang semakin ketat, setiap perusahaan harus berlomba meningkatkan kinerja untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Perencanaan produksi yang baik sangat penting agar kegiatan produksi dapat memenuhi permintaan pasar secara optimal. Untuk menyelesaikan masalah optimasi yang berkaitan dengan keuntungan, faktor-faktor produksi, dan produk yang dihasilkan, digunakan metode simplex karena sifat berhubung terhadap adalah linear. Kajian pustaka. Usaha mikro kecil dan menengah, UMKM. Usaha mikro kecil dan menengah adalah bisnis yang dimiliki oleh per orang. Usaha mikro, kekayaan bersih maksimal 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan. Usaha kecil, kekayaan bersih 50 juta sampai 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan. Usaha menengah, kekayaan bersih 500 juta sampai 10 Optimasi. Optimasi adalah serangkaian proses yang digunakan untuk mendapatkan kondisi optimal yang diperlukan untuk mencapai hasil terbaik dalam suatu situasi. Menurut Nasedi dan Anwar tahun 1985 dalam Asmita 2009, optimasi melibatkan pendekatan normatif yang berarti mencari solusi terbaik untuk suatu masalah dengan tujuan maksimasi atau minimasi melalui fungsi tujuan. Dalam konteks pengambilan keputusan, optimasi membantu perusahaan mencapai hasil terbaik sesuai dengan batasan-batasan yang ada. Dengan kata lain, optimasi bertujuan untuk menemukan solusi terbaik yang memaksimalkan atau meminimalkan fungsi tujuan tertentu dalam berbagai situasi keputusan. Produksi. Menurut Varta Diretja 1985 dalam Cahyono 2010, produksi adalah proses yang menciptakan atau menambah faedah baru melalui cara, metode, dan teknik tertentu. Proses ini bertujuan meningkatkan nilai produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Perencanaan memiliki peran penting dalam memastikan proses produksi dapat mencapai sasaran seperti efisiensi, pengendalian biaya, peningkatan kualitas, dan kepuasan pelanggan. Dengan perencanaan yang baik, perusahaan dapat menjalankan produksi secara efektif dan efisien. Keuntungan. Menurut Suarjono 2008, 464 mendefinisikan laba sebagai imbalan atas upaya perusahaan menghasilkan barang dan jasa
Ini berarti laba merupakan kelebihan pendapatan atas biaya atau biaya total yang melekat dalam kegiatan produksi dan penyerahan barang atau jasa. Riset operasi. Menurut Miller dan Starr yang dikutip dalam Mulyono tahun 2007, bahwa riset operasi sebagai peralatan manajemen yang menyatukan ilmu pengetahuan, matematika, dan logika dalam kerangka pemecah masalah-masalah yang dihadapi sehari-hari, sehingga akhirnya permasalahan tersebut dapat dipecahkan secara optimal. Linear Programming. Menurut Herjanto 2010-43, pemrograman linear adalah teknik pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah, mengalokasikan sumber daya yang terbatas di antara berbagai kepentingan seoptimal mungkin. Menurut Yamit 2011-414, model linear programming dapat diaplikasikan untuk menyelesaikan berbagai masalah. Di antaranya adalah masalah produk mix atau kombinasi produk, masalah perencanaan investasi, masalah perencanaan produksi dan persediaan, masalah perencanaan advertensi atau promosi, masalah diet, masalah pencampuran, dan masalah distribusi atau transportasi. Menurut Hamming 2011-363, metode pemecahan linear programming ada dua macam, yaitu metode grafik dan metode simplex. Metode grafik layak dipakai untuk memecahkan kasus dengan maksimum 3 peubah keputusan, namun pemakaian yang paling lazim ialah untuk 2 buah peubah keputusan. Sebaliknya, metode simplex dipakai untuk memecahkan kasus linear programming dengan peubah keputusan 2 atau lebih. Metode. Metode simplex. Metode simplex merupakan metode optimasi matematis yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan programmer linear. Metode ini bekerja dengan cara iteratif, dimulai dari solusi awal yang layak dan bergerak menuju solusi optimal. Pada setiap iterasi, metode ini akan memilih variabel untuk masuk dan keluar dari basis, sehingga nilai fungsi tujuan selalu meningkat atau minimal sama dengan iterasi sebelumnya. Istilah-istilah penting dalam metode simplex meliputi iterasi, tahap perhitungan di mana nilai bergantung pada nilai sebelumnya, variabel non-basis, variabel dengan nilai non pada iterasi, variabel basis, variabel dengan nilai 0 pada iterasi. Solusi atau nilai kanan, nilai sumber daya pembatas yang tersedia, variabel slack ditambahkan untuk mengubah pertidaksamaan. Variabel surplus dikurangi untuk mengubah pertidaksamaan. Variabel buatan ditambahkan untuk solusi awal pada pertidaksamaan. Kolom pivot, kolom yang memuat variabel masuk. Baris pivot, baris yang memuat variabel keluar. Elemen pivot, elemen pada perpotongan kolom dan baris pivot, variabel masuk, variabel non-basis yang dipilih untuk menjadi basis pada iterasi berikutnya, dan yang terakhir, variabel keluar, variabel basis yang digantikan oleh variabel masuk pada iterasi berikutnya. Langkah-langkah metode simplex. Metode simplex menurut Herjanto 2008-40 untuk menyelesaikan pemrograman linear dimulai dengan mengidentifikasi variabel keputusan dan memformulasikannya dalam simbol matematis. Selanjutnya, identifikasi tujuan dan kendala, lalu formulasikan dalam fungsi matematis. Ubah pertidaksamaan kurang dari pada kendala menjadi sama dengan menambahkan variabel select. Masukkan data fungsi tujuan dan kendala yang diubah ke dalam tabel simplex. Lalu hitung CJ dengan ZJ. Cari kolom kunci yaitu nilai negatif terbesar dari CJ sama ZJ. Dan cari baris kunci yaitu hasil pembagian nilai indeks atau dalam kurung BJ. Dengan kolom kunci yang positif terkecil.
Ubah elemen pada titik pertemuan kolom dan baris kunci dengan membaginya dengan angka kunci. Ubah variabel keputusan pada baris kunci dengan variabel keputusan pada kolom kunci dan ubah seluruh elemen pada baris kunci. Kemudian, ubah nilai pada baris lain dengan mengurangi nilai baris lama dengan nilai baris kunci yang sudah dikalikan dengan koefisien kolom kunci. Ulangi langkah mencari kolom dan baris kunci, serta mengubah elemen tabel jika masih ada nilai negatif pada CJ dengan ZJ. Proses selesai ketika semua elemen pada CJ dengan ZJ tidak ada yang bernilai negatif, dengan nilai Z optimum dan variabel keputusan ada pada kolom CJ dan BJ. Hasil dan pembahasan. Kombinasi produksi di UMKM Kedakong. Kombinasi produksi yang diterapkan di UMKM Kedakong pada bulan September 2018 sebagai berikut. Ini adalah tabelnya, silahkan dibaca sendiri. Selanjutnya, ini dari berbagai faktor produksi berdasarkan jenis produk di atas UMKM Kedakong memiliki ketersediaan faktor-faktor produksi dalam satu periode 1 bulan. Berikut merupakan ketersediaan faktor-faktor produksi UMKM Kedakong periode bulan September 2018. Selanjutnya, ini adalah tabel yang terakhir. Model pemrograman linear atau linear programming terdiri dari variabel keputusan, fungsi kendala, dan fungsi tujuan. Variabel keputusan menggambarkan tingkatan aktivitas perusahaan. Fungsi kendala adalah batasan dari faktor produksi yang tersedia. Fungsi tujuan menggambarkan keuntungan yang ingin dicapai perusahaan. Model ini membantu menentukan cara terbaik untuk mencapai keuntungan maksimal dengan mempertimbangkan batasan produksi. Variabel keputusan. Variabel keputusan untuk pemrograman linier dalam penelitian ini dibentuk berdasarkan aktivitas perusahaan, yaitu jumlah produk dari UKM Kedakong pada September 2018. Sehingga dalam penelitian ini ada 4 variabel keputusan. Berikut merupakan variabel keputusannya. Silahkan dilihat pada kolom ini. Fungsi kendala. Nah, fungsi kendala merupakan rumusan dari ketersediaan sumber daya atau faktor-faktor produksi yang membatasi proses optimasi. Dalam penelitian, ada 15 faktor produksi yang menjadi kendala dalam mengoptimalkan keuntungan dari UKM Kedakong atau keripik daun singkong pada bulan September 2018. Berikut ini merupakan kendala-kendalanya. Teman-teman dapat lihat di sini ada tabel fungsi kendala. Ada faktor produksinya, ada 15, lalu ada variabel keputusannya, ada X1, X2, dan X3, dan X4, ada ketersediaan dan satuan dari variabel keputusan. Fungsi tujuan. Fungsi tujuan merupakan fungsi yang menggambarkan seberapa besar keuntungan yang ingin dicapai. Dalam penelitian ini ada 4 fungsi tujuan yang digunakan untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh dari variabel. Fungsi tujuan ini. Nah, setelah kita mengetahui langkah-langkah dari metode simplex, jadi berikut ini perhitungan dengan metode simplex yang diaplikasikan ke dalam UKM Kedakong produksi keripik daun singkong. Nah, jadi di sini kita mengetahui varian dari keripik daun singkong. Ada X1 itu balado dengan 70 gram dan berat 70 gram, lalu X2 ada barbecue dengan berat 90 gram, ada X3, variabelnya X3, ada rasa keju dengan berat 70 gram, lalu ada variabel X4, itu original dengan berat 90 gram. Nah, setelah kita mengetahui dari
setiap varian yang memiliki variabel tersebut, kita melakukan perhitungan batasan sumber daya dan formulasi kendala. Nah, di sini teman-teman dapat lihat ada 11 proses penghitungan dari batasan sumber daya dan formulasi dari kendala. Setelah itu, kita dapat mengetahui batasan produksi dari untuk kedokong, di mana di rasa balado dengan 70 gram di bulan September itu ada 395 kemasan. Di sini teman-teman dapat lihat balado itu X1 lebih dari 395, lalu rasa barbecue itu X2 lebih dari 305, lalu ada rasa keju atau X3 itu 335, lalu ada original dengan 90 gram itu X4 lebih dari 265. Nah, setelah kita mengetahui hal ini, kita juga harus mengidentifikasi fungsi tujuan dan memformulasinya ke dalam fungsi matematika. Nah, di sini dapat teman-teman lihat formulasi ke dalam fungsi matematikanya. Setelah itu, kita mengubah pertidaksamaan dari kurang dari kepada kendala yang sama dengan, dan menambahkan variabel slack. Suatu kendala jenis kurang dari diubah menjadi suatu persamaan dengan menambahkan variabel slack dan variabel surplus untuk kendala jenis lebih dari ke sisi kiri kendala. Di sini teman-teman juga dapat lihat hasil dari mengubah pertidaksamaannya. Setelah itu, masukkan data fungsi tujuan dan kendala-kendala yang telah diubah tersebut ke dalam tabel simplex ZJ. Nah, dari hasil perhitungan analisa pengolahan data dengan model optimasi produksi keripik daun singkong atau kedakong menggunakan linear programming melalui metode simplex, maka dapat dibandingkan antara kondisi aktual di UKM Kedakong Karawang pada periode bulan September 2018 dengan menghitung optimasi kombinasi keuntungan produksi dengan metode simplex. Nah, teman-teman bisa lihat di tabel 12 ini tabel perbandingan kombinasi produksi pada kondisi aktual dan kondisi optimal. Dapat kita lihat di sini kombinasinya yaitu aktual dan optimal. Setelah itu, kita juga memperoleh tabel perbandingan keuntungan per produk pada kondisi faktual dan kondisi optimal. Di sini kondisi aktual dan di sini kondisi optimal masing-masing variabel. Nah, berikut ini merupakan alokasi penggunaan faktor-faktor produksi berdasarkan biaya dari setiap faktor produksi. Nah, pada kondisi yang optimal dengan menggunakan metode simplex. Kemudian, dengan menggunakan perhitungan metode simplex, terdapat faktor-faktor produksi yang berlebih atau surplus. Nah, berikut ini tabelnya faktor produksi yang berlebihan atau surplus. Kita juga dapat mengetahui perbandingan alokasi penggunaan faktor kondisi aktual dengan kondisi optimal. Nah, teman-teman bisa lihat dari faktor produksi kita mengetahui aktualnya bagaimana, optimalnya bagaimana, dan mengetahui selisih dari aktual dan optimal. Setelah itu, kita juga mendapatkan dari hasil dan pembahasan tadi, kita mendapatkan perbandingan keuntungan optimal dengan metode simplex. Nah, sedangkan berdasarkan perbandingan alokasi penggunaan faktor-faktor produksi UKM Kedokong terdapat efisiensi faktor-faktor produksi. Jadi teman-teman dapat lihat di sini efisiensi faktor-faktor produksi pada kondisi optimal dengan metode simplex, ada aktual, optimal, selisih, dan terdapat efisiensi setiap faktor produksi. Jadi kesimpulan dari presentasi kami tadi ialah dari hasil perhitungan analisa pengolahan data menunjukkan bahwa kombinasi produksi yang diterapkan di UMKM Kedakong masih belum optimal. Dengan optimasi produksi menggunakan linear programming, melalui metode simplex mendapatkan kombinasi produksi yang optimal dan alokasi penggunaan faktor-faktor produksi yang efektif dan efisien sehingga mendapatkan keuntungan yang optimal. Jadi di sini kami menyediakan 2 pertanyaan.
pertanyaan pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan metode simplex dalam linear programming? Di sini langsung kami jawab, metode simplex adalah sebuah teknik optimasi yang digunakan untuk menemukan nilai maksimum atau minimum dari sebuah fungsi linear dengan syarat-syarat tertentu yang dinyatakan dalam bentuk pertidaksamaan linear. Metode ini mengiterasi solusi awal yang layak menuju solusi optimal. Selanjutnya, pertanyaan kedua akan dibacakan oleh teman saya, Nur Rahmi Maulidah. Jadi pertanyaan kedua, apa tujuan utama dari penggunaan pemrograman linear dalam pengambilan keputusan? Nah, langsung saja kita jawab. Tujuan utama dari penggunaan pemrograman linear dalam pengambilan keputusan adalah untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara optimal di antara berbagai kepentingan atau kegiatan, sehingga mencapai hasil yang maksimal atau minimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, berikut ini daftar pustaka yang ada di dalam artikel ilmiah yang kami ambil materinya. Di sini, ini adalah jurnal artikel ilmiah yang kami ambil, yang kami bahas sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Sebelum saya mengakhiri, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun. Ke hutan sabana berburu angsa. Cakep. Sekali tembak, langsung dapat. Cakep. Demikian presentasi dari kelompok 3. Semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dadah.